Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kita bertanya mengapa burung Garuda yang menjadi lambang negara kita? Mengapa bukan singa, elang, atau naga? Apa makna di balik sayapnya yang membentang perisai yang penuh dengan simbol dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkramnya? Hari ini, saya akan menyelami jiwa Indonesia yang tersimpan dalam setiap garis warna Garuda Pancasila. Lambang ini bukan sekedar gambar. Ia adalah cerminan identitas bangsa, filosofi hidup, dan cita-cita luhur yang diwariskan para pendiri negara. Bayangkan, seekor Garuda emas mitos kuno tentang kebajikan dan kekuatan terbang membawa perisai yang di dalamnya terkandung 5 prinsip Pancasila. Di kakinya pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang telah menyatukan ribuan pulau, ratusan suku, dan jutaan hati selama puluhan tahun. Inilah lambang yang menjadi DNA bangsa Indonesia. Mari kita telusuri bersama apakah rahasia di balik jumlah bulu sayap, ekor, dan lehernya, bagaimana simbol-simbol di perisai merefleksikan nilai Pancasila, mengapa Garuda Pancasila disebut sakral dan dilindungi undang-undang. Sebagai pembuka, saya ingin mengutip pesan Bung Karno, yaitu Garuda Pancasila bukanlah burung biasa, ia adalah jiwa bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bersatu. Jadi teman-teman, apa itu lambang negara? Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai simbol resmi suatu negara. Di Indonesia, lambang negara kita adalah burung Garuda yang dikenal sebagai Garuda Pancasila. Lambang ini tidak hanya menjadi simbol identitas bangsa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Maknanya, lambang negara adalah identitas visual yang diakui secara hukum konstitusional untuk mewakili kedaulatan, martabat, dan karakter suatu bangsa. Contoh, Amerika memiliki elang botak, Thailand menggunakan Garuda emas, dan Indonesia memilih Garuda Pancasila. Fungsinya sebagai alat pemersatu bangsa, serta menjadi sarana komunikasi visual nilai-nilai fundamental negara kepada dunia. Selanjutnya, di Indonesia, lambang negara kita adalah burung Garuda yang dikenal sebagai Garuda Pancasila. Maknanya, burung Garuda diadaptasi dari mitologi Hindu-Buddha yang melambangkan kekuatan, keagungan, dan kebajikan. Garuda juga dipilih karena relevansinya dengan semangat perjuangan bangsa. Apa arti burung Garuda? Jadi, burung Garuda adalah lambang negara Indonesia yang memiliki makna mendalam. Lambang ini menggambarkan kebesaran dan kekuatan yang menjadi cita-cita bangsa untuk menjadi negara yang besar, kuat, bermartabat di mata dunia. Jadi, makna filosofis burung Garuda seperti yang di atas, yaitu simbol kebesaran dalam kurung keagungan. Jadi makna filosofis burung Garuda yaitu simbol kebesaran atau keagungan. Garuda Pancasila digambarkan dengan warna emas melambangkan kemuliaan, kejayaan, dan kemakmuran. Sayapnya yang membentang luas mencerminkan kebesaran Indonesia sebagai negara dengan wilayah luas, sumber daya melimpah, dan kebudayaan yang beragam. Selanjutnya, simbol kekuatan. Garuda adalah makhluk mitologi Hindu-Buddha yang diyakini sebagai wahana Dewa Wisnu, simbol kekuatan fisik, kecerdasan, dan kesetiaan. Cengkeraman kuat pada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan tekad Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kedaulatan. Adapun cita-cita bangsa yang terkandung dalam Garuda yaitu negara yang besar. Jadi Indonesia ingin menjadi bangsa yang dihormati di dunia bukan hanya karena ukuran geografisnya, tetapi juga kontribusinya pada perdamaian global dan kebudayaan yang unik. Contohnya peran Indonesia di dalam G20, ASEAN, dan diplomasi internasional. Serta Indonesia menjadi negara yang kuat.
Apa itu negara yang kuat? Yaitu kekuatan yang dimaksud mencakup ekonomi, pertahanan, dan ketahanan sosial. Garuda juga mengingatkan kita untuk membangun SDM unggul, infrastruktur modern, dan sistem demokrasi yang kokoh. Negara yang bermartabat. Jadi Indonesia juga harus menjadi negara yang bermartabat. Bermartabat berarti menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia, dan kearifan lokal. Ini tercermin dari simbol-simbol Pancasila di perisai Garuda seperti padi dan kapas, dan rantai emas yang merupakan keadilan sosial dan kemanusiaan. Next, siapa pencipta gambar burung Garuda? Sejarah singkat, burung Garuda yang menjadi lambang negara Indonesia dirancang oleh Sultan Hamid II dan kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Sultan Hamid berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, seorang sultan, politisi, dan pejuang kemerdekaan. Perannya dalam perancangan burung Garuda pada tahun 1950, pemerintahan Indonesia mengadakan sayembara untuk menciptakan lambang negara. Sultan Hamid II ini memenangkan sayembara dengan desain Garuda yang terinspirasi dari mitologi Hindu Buddha, khususnya Garuda sebagai wahana Dewa Wisnu. Desain awal Garuda menggambarkan burung Garuda tanpa mahkota. Masih terdapat unsur seni Eropa karena pengaruh pendidikan beliau di Belanda. Kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno yang memberikan masukan untuk menyelaraskan desain dengan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Beliau menambahkan elemen kunci yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Next. Ciri gambarnya yaitu kepala burung Garuda menghadap ke sebelah kanan. Kedua, perisai berbentuk jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Ketiga, terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Keempat, garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan garis khatulistiwa yang secara geografis melewati wilayah Indonesia. Kelima, ruang pada perisai mewakili 5 sila Pancasila dasar negara Indonesia. Jadi simbol Pancasila pada perisai yaitu gambar bintang yang merupakan ketuhanan yang Maha Esa, rantai emas yang merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin berupa persatuan Indonesia, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya terakhir padi dan kapas yang merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya jumlah bulu dan maknanya. Pertama, pada sayap jumlahnya ada 13 helai bulu pada setiap sayap. Maknanya melambangkan tanggal 17 yaitu tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, ada di ekor yang berjumlah 8 helai bulu. Maknanya melambangkan bulan 8 yaitu Agustus, yaitu bulan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, pada leher di atas perisai. Maknanya tahun 1945 yaitu tahun kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, pangkal ekor di bawah perisai. Jumlahnya ada 19 helai bulu. Maknanya bersama dengan 14 helai bulu di leher melambangkan tahun 1945. Selanjutnya ada juga penggunaan dan aturan lambang Garuda Pancasila. Penggunaannya yaitu di gedung pemerintahan, sekolah, dan dokumen resmi. Aturannya tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersial. Ada juga larangannya berupa mengubah bentuk atau warna. Selanjutnya sebagai penutup, Garuda Pancasila adalah identitas bangsa yang sakral. Simbolisasi Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa. Ajakan untuk menghormati dan mempelajari maknanya.
Demikian presentasi yang saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.